Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita akan lanjutkan materi kita kali ini. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita bahas tentang masa bagaimana perkembangan sejarah peradaban Islam dan kemudian bagaimana Madinah itu prosesnya itu muncul secara organik ya dengan keunikannya. Kemudian bagaimana pesan-pesan damai yang di yang kita baca bersama-sama dari proses perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kaum Quraisy. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari situ semua. Saat ini kita akan bicara tentang jadi periode klasik. Mungkin periode klasik itu sebetulnya dibagi dua ya. Jadi periode klasik Khulafaur Rasyidin, kemudian periode itu dikategorikan, kalau para sejarawan itu mengkategorikan itu sebagai periode klasik pertama. Kemudian periode klasik kedua itu yaitu pada masa Daulah Bani Abbasiyah dan pada masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dan kali ini kita kali ini akan bahas tentang aspek sejarah dan kebudayaan di periode klasik pertama. Saya ingin pesankan, ingin pedaskan. Jadi mohon misalnya kamera Anda untuk diperhatikan. Paling tidak meskipun ini kuliah daring, tapi coba Anda bisa juga menggunakan pakaian yang pantas sebagai mahasiswa. Ya, ini saya perlu tekankan karena mungkin bisa jadi Anda tidak sadari Anda mengaktifkan kamera dan ini bisa diakses oleh publik. Jadi ini saya tekankan sangat penting sekali saya tekankan. Jadi ketika perkuliahan kamu juga harus fokus di depan kamera seperti layaknya kuliah. Sewaktu-waktu saya minta untuk diaktifkan kamera dan saya harap kamu juga sudah bisa mengkondisikan bahwa ini sedang kuliah. Jadi kamu perlu bedakan, ya kan? Perlu bedakan mana yang itu mungkin online, sebatas online, dan mana yang kuliah. Jadi termasuk apa yang kamu pakai itu juga kamu perlu menandakan bahwa kamu itu sebetulnya adalah seorang mahasiswa. Masa mau kuliah mau kuliah kamu kondisi pakai pakaian yang tidak layak. Jadi kamu juga harus menghormati forum dan juga menghormati teman-teman kamu yang hadir di majelis ini. Mungkin itu saja ya. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi kita di periode klasik pertama di masa masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika kemudian Madinah itu berdiri, mungkin Rasulullah waktu itu tidak mendeklarasikan itu sebagai suatu state atau suatu negara ya, tetapi kemudian lambat laun bagaimana embrio sebagai suatu kedaulatan itu muncul seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ketika kemudian setelah itu Khalifah itu dilanjutkan, kita semuanya tahu oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di tahun 632, dan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini singkat sekali, hanya 2 tahun. Dan pada masa itu banyak digunakan untuk memerangi isu perang dengan ridah mereka yang banyak tentang isu nabi palsu, kemudian pergolakan antar suku, kemudian suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi ke Madinah. Ini banyak sekali terjadi. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad itu adalah berlaku pada masa itu saja dan tidak mengikat, ya kan.
Sehingga jadi mereka yang kemudian sepakat dengan kesepakatan itu, ada yang menganggap bahwa begitu Rasul wafat, mereka selanjutnya menentang Abu Bakar As-Siddiq. Makanya selanjutnya ketika masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah itu. Setelah perang dalam negeri itu selesai, ya kan? Setelah perang dalam negeri itu selesai, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu kemudian berfokus kepada perluasan wilayah, yaitu mengirim kekuatan-kekuatan keluar Arabia. Jadi yang pertama waktu itu dikirim Khalid bin Walid, dikirim ke Irak, kemudian dapat menguasai Al-Hirah di tahun 334 Hijriah, kemudian ke Syria dikirim di bawah pimpinan Jenderal Amr bin As, ya kan? Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, dan untuk memperkuat tentara ini Khalid bin Walid kemudian diperintahkan ke Irak. Jadi ini sudah di luar Jazirah Arab ya. Jadi ini tadinya sudah masuk wilayah Persia. Kemudian sampai ke Suriah. Suriah itu kalau bahasa Indonesia Suriah ya. Kemudian usaha-usaha ini juga dilanjutkan oleh khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab ya kan. Jadi kalau kemudian setelah Abu Bakar ini menyelesaikan mengatasi kaum pemberontak dari domestik ya dalam negeri, di antara pemberontak yang menentang isi perjanjian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Setelah ini selesai, kemudian fokus kepada perluasan wilayah, yang perluasan wilayah itu dimulai ke perluasan wilayah ke Syria. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh pada masa Umar bin Khattab, yaitu tahun 634 sampai 600. Jadi sebetulnya di masa Umar bin Khattab inilah sebetulnya gelombang ekspansi pertama terjadi. Kota Damaskus yang itu adalah di wilayah Suriah jatuh di tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah itu tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk di daerah Suriah, jatuh di bawah kekuasaan Islam. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ketika masa Abu Bakar itu adalah memperkuat fondasi kesatuan, integrasi wilayah ya, yang dari pemberontak, kemudian setelah itu memulai perluasan wilayah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ketika masa Abu Bakar ini, bagaimana sistem pemerintahan itu sifatnya sentralis itu artinya kekuasaan semuanya terpusat. Karena apa? Karena kita lihat bagaimana luasnya wilayah pada masa Abu Bakar itu masih tidak seluas ketika masa Umar bin Khattab. Makanya ketika kita pada fase di masa Khalifah Umar bin Khattab, kita lihat bagaimana perluasan wilayah itu semakin luas, dan kemudian pembentukan sistem desentralisasi pola pemerintahan itu dikenalkan pada masa Umar bin Khattab. Kemudian juga departemen yang terpisah itu juga dikenalkan di masa Umar bin Khattab. Karena itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya kan? Beberapa faktor itu diantaranya luasnya wilayah yang menjadi wilayah. Kalau buku ya lali gak ganti. Langsung ya ini siapa ini? Jadi wilayah itu kemudian semakin luas pada masa Umar bin Khattab. Jadi gelombang ekspansi luas ini terjadi kemudian setelah kota Damaskus jatuh, kemudian Suriah juga di bawah kuasa. Kemudian setelah Suriah ini sebagai basis ekspansi kemudian diteruskan di bawah pimpinan
Amr bin As ke Irak, kemudian di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Mesir, Babylon, Mesir juga dikepung di tahun 640, kemudian Al-Qadisiyah, jadi ke suatu kota di dekat Hira, Irak ini jatuh di tahun 637 Masehi. Kemudian artinya serangan dilanjutkan ke Al-Madain. Jadi ibu kota Persia ini jatuh dikuasai oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ibu kota baru bagi daerah ini kemudian dikenal dengan Kufah, yang pada mulanya ini merupakan perkemahan militer Islam di daerah Al-Hiroh ya, setelah jatuhnya Al-Madain. Masih ada yang bergabung. Nah, artinya dengan adanya gelombang ekspansi yang pertama ini, kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab meliputi di luar semenanjung Arab saja, jadi di luar Jazirah Arabia saja. Jadi Palestina, kemudian Suriah, kemudian Irak, Persia, dan Mesir ini dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, kemudian ketika zamannya Umar bin Affan, bagaimana Tripoli dan Cyprus dan juga beberapa wilayah lain juga dikuasai. Nah, cuman gelombang ekspansi pertama ini terhenti sampai di sini. Karena apa? Ketika masa Utsman bin Affan ini mulai terjadi perpecahan karena soal pemerintahan dan juga kekacauan dalam negeri yang timbul karena terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi setelah itu sebagai gantinya Utsman, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Tetapi kemudian ini juga mendapat tantangan yang luar biasa dari pihak pendukung Utsman, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus, yang tidak terima dengan terpilihnya Ali sebagai khalifah, ya kan. Kemudian dari golongan Tolha dan Zubair di Mekah dan juga dari kaum Khawarij, jadi sudah mulai terpecah-pecah di situ. Kemudian tidak lama kemudian, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memerintah dalam usia yang sudah sangat sepuh ya, sudah sangat tua, dan sebagaimana Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mati terbunuh, dan kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah kelima. Nah, kemudian setelah Ali bin Abi Thalib ini, bagaimana kemudian bentuk khilafah ya. Khilafah ini bergeser maknanya, artinya dari bagaimana khilafah ketika masa Khulafaur Rasyidin itu tidak berbasis keturunan, tapi bagaimana kemudian setelah Ali bin Abi Thalib dan bergeser menjadi dinasti Bani Umayyah, ya kan. Ini juga tetap dinamakan khilafah, tetapi sebetulnya khilafah di sini kemudian sudah bergeser maknanya lebih kepada dinasti, karena setelah kemudian Daulah Bani Umayyah, kemudian setelah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, itu bagaimana proses perubahan kepemimpinan itu adalah berdasarkan dari klan, berdasarkan dari keturunan, dan bagaimana ini, meskipun, jadi kamu perlu pahami ya, jadi meskipun tetap menggunakan sebagai istilah khalifah, tetapi sebetulnya tidak seperti yang istilahnya, pemaknaannya sudah bergeser. Kemudian ada beberapa hal yang membuat bagaimana ekspansi Islam keluar daerah semenanjung Arabia itu lebih cepat. Di antaranya yang bisa kita garis bawahi itu adalah bagaimana ajaran Islam itu mengandung ajaran-ajaran dasar yang tidak hanya mempunyai sangkut paut tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan juga soal hidup manusia sesudah hidup pertama, tetapi Islam adalah agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat
dan kemudian berdiri sendiri, mempunyai sistem pemerintahan, undang-undang dan lembaga sendiri. Jadi bagaimana embrio, jadi kita kemarin kan kita lihat prosesnya, jadi peradaban itu seperti ini ya, prosesnya panjang sekali. Bagaimana embrio, bagaimana dari suatu sistem kepercayaan, kemudian itu membudaya, dari budaya itu bagaimana itu menjadi suatu kesatuan, satu kesatuan mungkin yang kalau bisa kita katakan itu seperti embrio suatu negara ya. Artinya dengan kata lain Islam berlainan dengan agama-agama besar lain segera dalam sejarah, kemudian dari menjadi budaya, kemudian menegara ya, mengambil bentuk negara yang kian lama kemudian semakin luas, sehingga meskipun di Madinah itu coraknya bertambah dengan corak agama ya. Dan kemudian kalau misalnya dalam Baghdad, di Baghdad kepada corak sedang di Baghdad itu, meskipun di samping corak agama, negara itu juga ditambah lagi dengan corak kebudayaan dan peradaban. Karena ketika kemudian bagaimana ekspansi itu masuk ke wilayah Persia, itu membentuk suatu kekayaan budaya dan juga tradisi yang itu bisa kita temui oleh bangunan-bangunan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian faktor yang kedua diantaranya yaitu dalam hati para sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, dan lain-lain terhadap keyakinan yang kuat tentang kewajiban dakwah ya, kewajiban menyampaikan ajaran Islam sebagai agama baru ini kepada seluruh tempat. Dan kepada suku-suku bangsa Arab terdapat kegemaran untuk berperang. Jadi karena mereka itu merupakan satu umat di bawah naungan Islam, peperangan antar sesama mereka seperti biasa yang terjadi di zaman jahiliyah itu tidak mungkin lagi. Maka disinilah sebetulnya bertemulah iman tebal jadi keimanan para sahabat dan juga kegemaran suku-suku berperang itu, timbul kekuatan baru di Madinah yang dapat dengan mudah mengalahkan Bizantium dan Persia sebagai negara tetangga Madinah waktu itu. Jadi keimanan kemudian gairah untuk bahwa pesan ini harus disampaikan secara luas. Kemudian tradisi bangsa Arab itu memang suka berperang. Inilah yang menjadikan ini ada pertemuan. Makanya tadi di awal pernah saya katakan bahwasanya pada masa itu bagaimana orang bertahan, dan orang bertahan itu juga perang. Kalau misalnya dia tidak bertahan, maka mereka juga akan ditaklukkan, dan itu semuanya dengan cara berperang. Itu yang menjadi faktor kenapa ekspansi gelombang kedua ini cepat sekali. Kemudian kita bisa lihat itu faktor yang kedua kenapa ekspansi ini cepat, itu juga faktor diantaranya adalah bagaimana kedua dinasti baik itu Bizantium dan Persia pada masa itu telah memasuki fase kelemahannya. Jadi dinasti itu ada naik turunnya ya, mereka muncul kemudian sampai puncaknya, kemudian mulai melemah, kemudian tenggelam. Ini nanti kita akan bahas setelah ini, dan kamu nanti bisa akan lihat bagaimana prosesnya itu. Jadi kelemahan suatu dinasti itu bukan karena faktor peperangan saja, tetapi yang artinya baik itu Bizantium dan Persia, kita kemarin kan sudah singgung ya bahwa Mekah itu adalah pertemuan peperangan, bagaimana Jazirah Arab itu adalah persimpangan antara pengaruh dua kekuasaan besar, yaitu Bizantium dan Persia. Jadi kalau di daerah-daerah yang berada di kekuasaan Bizantium itu terdapat pertentangan agama. Kalau di wilayah-wilayah kekuasaan Persia itu di samping pertentangan agama, di antaranya juga terdapat persaingan anggota-anggota keluarga raja untuk merebut kekuasaan. Jadi ini juga kemudian berkontribusi pada perpecahan dan juga keutuhan masyarakat yang ada di kedua kedaulatan tersebut. Sehingga kalau misalnya dalam kasus di agama di Bizantium ya, jadi terjadi antara paham resmi yang dianut kerajaan
Jadi kalau misalnya kerajaan itu mungkin yang memerintah di Bizantium itu menganut kepercayaan tertentu, maka dia pun mewajibkan kepercayaan tersebut, aliran tersebut itu juga wajib dipaksakan kepada rakyatnya. Nah, sekarang gini, ketika kemudian raja berganti dan rakyatnya itu sudah mengikuti aliran oleh raja terdahulunya, maka tidak segan-segan kemudian ketika pergantian kekuasaan dan raja yang baru ini kemudian menganut aliran kepercayaan lain, tidak segan-segan mereka mengeksekusi atau mempersekusi rakyatnya supaya mengikuti aliran agamanya. Ini yang terjadi, sehingga kenapa di samping faktor itu jadi faktor pemaksaan terhadap keyakinan ini, ketika kemudian tentara-tentara muslim ini masuk dan mencoba merebut kekuasaan. Jadi pesan damai inilah sebetulnya yang kenapa diterima, kenapa lebih diterima. Ini faktor ini. Jadi ketika bagaimana Islam, tentara-tentara Islam yang menaklukkan wilayah-wilayah tersebut ini, mereka menekankan bahwa aslim taslam itu artinya apa? Anda bergabung dengan kami, maka Anda selamat, tanpa kemudian mereka harus menanggalkan apa yang selama ini sudah menjadi kepercayaan mereka. Jadi mereka mendapatkan apa? Mendapatkan jaminan keamanan di situ. Ini juga yang menjadikan kenapa ekspansi ini semakin meluas dan lebih diterima oleh rakyatnya. Kemudian di Persia dalam peperangan dengan Bizantium juga diantaranya perpecahan antar keluarga itu, perpecahan untuk merebut kekuasaan itu terjadi. Artinya apa? Kita lihat, jadi ekspansi ini bukan tentang bagaimana peperangan kaum muslimin untuk merebut kekuasaan saja, tetapi kita juga melihat bahwa bagaimana konteks yang terjadi saat itu, yaitu kondisi Bizantium yang memang sudah cukup lemah karena memang sudah ada faktor-faktor yang terjadi di situ. Kemudian juga di sisi lain juga perpecahan yang sudah terjadi, dan bagaimana masyarakat itu ada perasaan insecure, ya, ketidakamanan karena mereka dihantui, mereka dipaksa, ya, mereka menjadi objek untuk mengikuti aliran yang dianut oleh penguasa yang ada saat itu, sehingga datangnya Islam ke daerah-daerah tersebut jadi tidak mendapatkan tantangan dari rakyat, jadi justru kadang mendapatkan bantuan, seperti misalnya yang dapat disebut uskup Damaskus, ya, yang waktu itu mendorong Khalid bin Walid untuk memasuki kota Damaskus. Jadi kemudian misalnya Patriark Mesir, ya, ini juga menolong tentara Islam dalam usaha mematahkan kekuasaan kerajaan Bizantium di daerah tersebut. Jadi sebetulnya bagaimana proses ekspansi ini sebetulnya juga didukung oleh pemimpin-pemimpin lokal yang bosan yang bosan dengan penindasan yang dilakukan oleh para penguasa saat itu. Kemudian juga dalam masa itu bangsa Sami di Palestina dan bangsa Hami di Mesir juga memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka. Jadi faktor ada, ya, ikatan kedekatan kesukuan, ya. Jadi kalau kayak misalnya bangsa Sami di Suriah dan juga Palestina, mereka lebih dekat ke bangsa Arab secara secara tradisi dan budaya, sehingga ini lebih mudah mereka untuk bergabung bergabung pada kekuatan khilafah, ya, kekuatan kekuasaan Islam pada masa itu, dibanding bangsa Eropa Bizantium yang secara ras dan sebagainya itu sangat beda sekali. Kemudian faktor lain diantaranya adalah bagaimana daerah-daerah yang dikuasai oleh seperti Mesir, Suriah, kemudian Irak dan lain-lain ini juga penuh dengan kekayaan yang diperoleh umat Islam. Daerah ini adalah sebetulnya adalah roda ekonomi, ya, roda membuat ekspansi seterusnya itu mudah. Karena apa?
Jadi daerah-daerah ini adalah wilayah-wilayah yang subur. Kemudian yang ini juga menyebabkan menambah pemasukan pada masa itu. Sehingga kita lihat bagaimana ekspansi ini kita harus memaknai tidak hanya sebatas penaklukan ya kan, tetapi di situ juga ada pembebasan, di situ ada unsur pembebasan dari rakyat-rakyat yang bosan ditindas oleh penguasa-penguasa yang menguasai mereka saat itu. Makanya kalau misalnya kamu mungkin pernah mungkin mendengar bahwa Islam itu tersebar karena peperangan, tunggu dulu, kita harus melihat apa yang terjadi sebetulnya, konteks yang terjadi saat itu. Jadi bukan murni tentang peperangan, karena pada masa itu kalau misalnya kamu bertahan pun juga harus dengan peperangan. Dan bagaimana pola pemerintahan saat itu adalah pola dinasti ya, yang bagaimana dinasti itu diperkuat dan dipertahankan, itu semuanya adalah dengan cara berperang. Dan ini mungkin ini saja atau kita teruskan lagi. Jadi sebetulnya kita lihat bagaimana ini adalah kita bicara tentang proses perluasan. Kemudian bagaimana kemudian yang dilakukan pada masa empat khalifah ini ya, empat khulafaur rasyidin ini. Jadi mungkin ketika kemudian pada masa Utsman bin Affan, kita tahu semua Utsman bin Affan itu sejarahnya juga dibunuh ya. Kemudian hampir semua khulafaur rasyidin itu kecuali Abu Bakar ya, yang meninggalnya bukan jadi dari Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Bagaimana sebetulnya kita melihat sejarah itu juga kita membaca yang pahitnya ya, biar kita tidak hanya melihat glorifikasi biar kita tidak hanya melihat sejarah itu dari sisi baiknya saja. Tetapi ketika kemudian Utsman bin Affan itu terbunuh, benih-benih perpecahan antara dua suku besar di kaum muslimin sendiri itu sudah muncul, yang sebetulnya benih kesukuan itu sejak masa Rasulullah itu sudah ditekan sedemikian rupa. Tapi itu kemudian muncul kembali ketika kemudian Utsman bin Affan terbunuh, dan juga bagaimana kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan kemudian ada sekelompok yang tidak terima. Kemudian kita bisa melihat bagaimana 3 perang besar yang itu adalah perang saudara pertama yang terjadi yang antar kaum muslimin sendiri, yaitu diantaranya ada perang Jamal, ada perang Siffin, dan ini kemudian lambat laun menjadi embrio cikal bakal bagaimana munculnya ya kelompok-kelompok yang ada dalam kaum muslimin, baik itu kelompok Syiah, kelompok Khawarij dan Sunni. Ini muncul ketika setelah perang 3 perang besar itu. Nanti kita akan bicara itu di pertemuan berikutnya. Jadi kita tahan dulu. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya setelah itu kelompok-kelompok itu muncul, meskipun di awal sejarah Islam mereka hanya sebatas pengikut ya. Mereka hanya sebatas pengikut, tapi kemudian di abad ketiga Hijriah bagaimana ini kemudian mulai muncul ya mulai muncul aliran-aliran yang aliran yang menguatkan akidah-akidah dari kelompok-kelompok yang bermunculan ini. Jadi pembahasan kita tidak memperkuat kelompok mana yang terbaik, tidak, tetapi artinya kita memaparkan semua ini, dan ini sebagai bentuk dari kekayaan sejarah peradaban umat Islam yang mewarnai proses sejarah itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika kamu ada pertanyaan, kamu boleh mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, silakan.